Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi hari ini saya sedang ada di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Ini saya sedang sidak lahan yang kemarin benihnya sudah kita kirim ke sini. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan gimana tata cara setelah tanam. Ini tanaman 6 HST dan tadi sudah kita cek mumet sama Mas Ucup. Kita berputar-putar sama Mas Yusuf Wijayanto. Ini ilmu Ucup. Jadi dengarkan untuk para petani bawang merah. Hal yang terpenting saat tanam musim kemarau, memang salah satunya tetap olah lahan yang maksimal. Yang kedua, benih yang kualitas. Dan dari keduanya itu harus saling berkaitan. Tapi ada hal lagi yang wajib diketahui oleh para petani bawang merah, khususnya para pemula. Lagi-lagi saya bilang, saya tidak akan pernah mengajari petani yang sudah senior. Dan sedikit saya ungkap di sini biar teman-teman tahu semua. Kemarin ada petani yang ngeluh sama saya memakai benih kelantangan dan hasilnya kurang bagus. Dan saya cuma bilang benih yang kelantangan itu hanya boleh ditanam oleh para senior. Saya tidak pernah menyalahkan yang pakai benih kelantangan. Tapi untuk petani Gusman Bojonegoro saya haramkan memakai benih kelantangan. Kenapa? Alasannya apa Mas Gusman? Toh benih kelantangan juga bagus untuk ditanam. Pakai benih yang kualitas aja. Sampean itu masih kewalahan saat perawatan. Apalagi memakai benih kelantangan. Benih kelantangan itu benih yang dipaksakan untuk ditanam dan untuk tumbuh. Jadi belum saatnya untuk ditanam, tapi sudah dipaksakan tanam dan itu hasilnya kurang bagus. Terlebih di sini saya kasih informasi juga, ini informasi dari Mas Yusuf Wijayanto, guys. Tapi ini penting, ada oknum yang melakukan benih itu dispray pakai apa, Cuk? Dispray pakai bensin, setelah itu dispray pakai urea. Dan tunasnya juga cepat hijau. Tapi nanti kalau sudah ditanam, endingnya apa, Cuk? Moler. Gampang moler. Itu hanya boleh dilakukan oleh ahlinya, ahli, intinya inti, dan orang yang siap gagal panen. Jadi untuk petani Gusman Bojonegoro, hati-hati untuk pemilihan benih, lihat track record penjualnya. Dan di sini saya singgung karena banyak teman-teman yang ngasih informasi Gusman Bojonegoro, kalau Gusman itu jual kemiri, jual bawang putih, bawang merah, enggak. Gusman Bojonegoro itu Facebooknya cuma satu. Kalau ada yang mengatasnamakan Gusman Bojonegoro dan nomor WA-nya tidak sama dengan nomor WA saya, itu jelas penipu. Sekali lagi saya ingatkan, itu penipu. Gusman Bojonegoro nomor WA-nya cuma satu. Kalau punya kebutuhan beli benih atau beli obat-obatan dari Gusman Bojonegoro, mending video call. Kalau diangkat berarti saya, dan nomor saya cuma satu. Saya hanya punya nomor satu. Walaupun HP yang dibawa Mas Ucup itu banyak, tapi saya cuma punya nomor satu. Oke guys, semoga informasi saya ini bisa didengar oleh para petani semua dan tidak ada yang kena tipu oleh si penipu itu tadi. Oke, kita kembali ke tanaman Mbak Heni Herawati. Ini perempuan yang luar biasa, pekerja keras. Ini tanaman saya ngasih saran ke Mbak Heni, lahan wajib lembab. Ini belum tumbuh rata, memang baru 6 HST. Tapi kalau ini kondisi tanahnya tidak lembab, maka nanti tumbuhnya tidak akan rata. Lembab itu seperti apa Mas Gusman? Kalau bisa sebelum tumbuh bior itu disiram sampai warak ini, sampai kenyang. Bener-bener kondisi lahan itu harus lembab. Tujuannya untuk mempercepat munculnya akar dan nanti cepat tumbuh
daunnya. Sampai umur berapa Mas Gusman? Sampai rata tumbuhnya. Setelah rata tumbuhnya, jika tidak ada hujan, kalau sudah rata bisa selang 1 hari. Dan kemarin sudah saya singgung cara penyiramannya itu seperti apa. Hal yang terbaik yang dilakukan itu pagi atau sore. Itu di konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan secara komplit. Dan di sini saya lanjutkan. Habis tanam wajib dipatri. Ingat, ini yang baru gabung di konten Gusman Bojonegoro. Habis tanam, habis ditancapkan, itu wajib dipatri. Dipatri itu disiram guys. Tujuannya biar umbi itu tidak bisa bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah harus selalu lembab. Kalau tanah sampai kering dan tidak lembab, maka nanti tumbuhnya tidak akan bisa rata. Seperti ini kurang lembab. Dan ini kalau tidak segera ditangani, ini harus disiram benar-benar sampai lembab, sampai tumbuhnya itu rata. Dan ada yang tanya, Mas Gusman, kita itu lebih baik ngobati dulu atau mupuk dulu? Tergantung kondisi tanaman dan tergantung cuaca. Kalau memang tanaman itu sedang baik-baik saja, kalau sudah minta makan, lebih baik dipupuk dulu, enggak apa-apa. Jadi pemupukan itu harus sesuai cuaca dan kondisi tanaman. Kalau musim kemarau, untuk pemupukan pertama tinggikan nitrogennya. Karena saat pertumbuhan itu dibutuhkan nitrogen yang tinggi. Paham Mas Yusuf ya? Dan untuk tanaman ini saya rasa nanti juga akan tetap tumbuh bior. Tapi lagi-lagi ini saya ingatkan sama Mbak Heni Herawati, lahan media tanam harus lembab. Kalau tidak lembab, maka tumbuhnya tidak akan bisa rata. Dan musim kemarau guys, ini tambahan untuk musim kemarau. Kalau jenengan-jenengan, lagi-lagi ini untuk para pemula, bukan untuk senior loh guys. Jenengan-jenengan semua, perbanyak anakan atau bisa ditambah pupuknya. Kalau dari Gusman Bojonegoro pribadi, kalau tanam musim kemarau, pupuk bisa 2 kali lipatnya. Kalau tanaman kita itu benihnya 1 kintal, kita bisa menggunakan pupuk sampai 2 kintal. Tujuannya biar tonase kita itu dapat terpenuhi. Jadi kalau kita pengen tonase itu banyak, maka nutrisi yang harus kita berikan atau makanan yang harus kita berikan harus kita fullkan. Jadi untuk pertama kita tinggikan nitrogennya. Kalau sudah subur nanti untuk pemupukan kedua kita tinggikan fosfatnya supaya batangnya besar. Nanti untuk pemupukan ketiga kita bisa memakai kalium yang tinggi supaya umbi itu bisa padat. Untuk memperbanyak anakan, kalau lewat pupuk kita juga bisa menggunakan nitrogen dan kalium, itu bisa memperbanyak anakan. Kalau lewat spray bisa menggunakan KNO3 putih. Untuk spray yang kristal ya guys. Ingat, KNO3 itu ada yang bentuknya kristal, ada yang bentuknya bulir. Granul. Jadi ada 2 macam. Yang granul itu cocok untuk dikocor, yang kristal itu cocoknya untuk dispray. Kapan saatnya masuk KNO3 kristal putih itu Mas Gusman? Masuknya setelah umur 25 HST. Setelah perubahan fase dari vegetatif ke generatif. Di sini saya kalau menjelaskan itu sejelas-jelasnya dan bahasanya benar-benar sangat sederhana, bahasa jalanan, tujuannya supaya para pemula itu tahu. Ini untuk dataran rendah ya guys. Untuk dataran rendah, KNO3 kristal bisa masuk umur 25 HST karena di 25 HST up itu perubahan dari masa fase vegetatif ke generatif. Itulah di saatnya kita memperbanyak anakan. Nanti di umur 40 up kita fokus ke umbi, jangan fokus ke
peranakan lagi. Kalau fokus ke umbi, kita tinggikan kaliumnya, jadi nitratnya sudah kita hentikan. Itu untuk dataran rendah. Kalau untuk dataran tinggi, rata-rata perubahan fase itu umur 45 HST. 45 ke bawah itu masa vegetatif, 45 ke atas itu masa generatif. Untuk dataran tinggi bisa menggunakan KNO3 kristal, itu umur 45 up. Nanti di umur 70 libur, karena 70 up itu kita fokuskan ke umbi. Nanti akan kita sambung lagi di kemudian hari. Insya Allah Gusman Bojonegoro akan datang ke lahan ini lagi, guys. Jadi simak terus perjalanan konten dari Gusman Bojonegoro. Dan kalau ada yang kurang suka dengan konten Gusman Bojonegoro, bisa unsubscribe. Kalau yang tahu manfaatnya silahkan subscribe. Jadi Gusman Bojonegoro tidak terobsesi untuk mendapatkan subscribe atau di unsubscribe. Yang jelas tujuan kita itu untuk berbagi ke para pemula. Nek senior gue apa dibagi, wes pinter. Orang yang pinter biasanya wes keminter ya cuy ya. Oke, itu sedikit informasi dari kami. Yang jelas posisi hari ini Gusman Bojonegoro ada di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Tetap ada slogan kita berbagi, kita akan mengurangi. Ojo bosen untuk minta becek. Apabila ada kata-kata Gusman yang kurang pas, atau ada masukan, atau ada permintaan, Gusman Bojonegoro itu harus menjelaskan tentang apa. Kalaupun ada permintaan kemarin itu, kita harus menjelaskan kalau lahan belum siap sudah ditanami dan di situ tanamannya stuck, tidak bisa tumbuh. Itu apa yang harus dilakukan. Insya Allah habis ini kita buatkan konten gimana caranya memperbaiki media tanam yang sudah ada tanamannya. Kalaupun dekat dengan rumah Gusman Bojonegoro, pasti saya akan langsung sidak lahan. Karena jika ada para senior yang ngasih masukan tanpa tahu visual tanamannya, itu sangat berbahaya. Mendiagnosa tanaman tanpa tahu visualnya itu bahaya. Kalau sampai salah ngasih masukan, itu resikonya kenjenengan piyambak, ke petaninya itu sendiri. Pak Mas Yusuf, ya guys, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi, Gusman Bojonegoro, dan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, habis ini kita akan lanjut ke situ Bendo. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.